Vin, selama ini lo udah ngancurin hubungan gue sama Putih. Tapi tadi lo bisa lihat sendiri kan pas pementasan drama. Putih lebih memilih gue daripada lo. Iya, sini. Bentar. Ini gelang warisan keluarga kami. Jangan nih, itu kan... Enggak apa-apa. Nenek sudah lama menyimpan gelang ini. Dan nenek memang mempersiapkan gelang ini untuk gadis yang diajak Davin ketemu sama nenek. Sini lihat. Ma jangan, Ma jangan, Ma. Pakai mana ya? Dapat dari mana lo gelangnya? Kok diam? Ayo jawab. Lo dapat dari mana gelang ini? Ya, dari nyokap gue lah. Nggak mungkin. Lo pasti bohong kan? Gelang ini punya nenek gue. Dan gue yakin banget kalau Alia itu dikasih gelang ini sama nenek gue. Kalau gitu kenapa nggak lo langsung tanya aja ke Alia sebelum lo nuduh gue? Kan lo yang ngasih gelang itu ke Alia. Kupingnya normal nggak sih? Ibu telepon krangkring bukannya diangkat. Halo. Halo, Ma. Mama dapat dari mana gelang yang ada di kotak perhiasan itu? Apa sih? Kentang. Di kotak perhiasan. Masa mama naruh kentang di kotak perhiasan? Kamu gimana sih? Nggak mungkin dong, Ma. Aduh, capek deh. Mama kecilin dulu dong volume TV-nya. Kecilin TV-nya kenapa sih? Budak ya? Kecilin TV-nya. Lagi nonton, kalau dikecilin TV nggak kedengeran. Bisik. Lagi nonton juga. Lagi nonton ini, Diam. Terus, Sil. Kenapa, sayang? Mama dapat dari mana gelang yang ada di kotak perhiasan itu? Kok kamu tahu dari mana ada gelang itu di kotak perhiasan Mama? Ya ampun, Sil. Kamu jangan kayak Patmo. Dia udah kayak kucing. Dia nyari ikan asin kalau denger-denger bau-bau perhiasan gitu ya. Jangan gitu deh. Pasti kamu pakai ke pesta ya? Kok nggak bilang-bilang sama Mama dulu sih? Aduh, Mama. Orang Sisil nanya kok bukannya jawab pertanyaan Sisil malah balik ngomel-ngomel sih. Mama dapat gelang itu dari Alia. Ah, dasar si tukang bohong kan? Pasti masih banyak tuh perhiasan almarhumah ibunya disimpenin tuh sama dia. Mama tuh jangan so tau banget deh. Mama tahu nggak? Itu gelang dari Davin. Dari neneknya Davin. Lagian lain kali itu Mama tuh harus kasih tahu dong perkembangan terbaru yang terjadi di rumah. Jadi kan masalahnya nggak ribet begini. Apa lihat-lihat? Aneh. Ternyata itu bukan punya ibunya Alia. Kok gitu? Rey, Sil, lo kenapa? Kok lo nangis? gue sakit hati. Gue sakit hati, Rey. Kamu tahu nggak? Davin nuduh aku ngambil gelang ini. Davin nuduh aku ngambil gelang ini dari Alia. Emangnya salah? Emangnya salah kalau aku punya gelang yang sama yang Davin kasih ke Alia? Salah! Hah? Jadi Davin ngasih gelang ke Alia? Brengsek. Enggak, kamu nggak salah. Berani-beraninya dia nuduh lo kayak gitu. Ya udah, sekarang lo ikut gue. Ini semua nggak bisa dibiarin. Tapi Rey, Udah, nggak apa-apa. Vin. Lo tadi nuduh Sisil ngambil gelangnya Alia. Iya. Lihat nih. Gara-gara lo Sisil jadi nangis. Gue nggak nuduh kayak gitu kok, Ray. Gue cuma nanya, dapat dari mana dia gelang kayak gitu. Soalnya, gelang yang dipakai Sisil itu sama persis dengan gelang yang gue kasih ke Alia. Sil, sorry banget ya. Gue nggak bermaksud untuk nuduh lo. Beneran deh. Dan maaf banget ya kalau lo udah sakit hati. Sorry ya, Sil.
gelang itu emang bukan dari ibunya. Kenapa juga dia nggak bilang kalau dikasih sama Davin? Tetap aja tukang bohong namanya. Capek deh. Ya lagian Mbak juga sih nggak pernah mau memberikan kesempatan orang lain untuk menjelaskan sesuatu. Jadi kayak gini nih hasilnya. Asal nuduh lah, asal mukul lah, asal nojok lah. Tahu, nyamber aja kalau ada orang ngomong. Emang diajak ngomong apa? Udah sana nyalain TV-nya. Bisa pakai remote, itu mesti dicetakin dari situ. Oh, punya Mbak satu aja ngerepotin, gimana punya Mbak 10 bisa mati berdiri aku. Nah, udah nyala. Nih, Apa lagi? belum selesai masih pegel. Berita datang dari pengusaha besar Bapak Fahmi Wijaya yang baru saja menandatangani proyek senilai ratusan triliun rupiah. Dan dengan ditandatanganinya proyek kerjasama ini, maka Bapak Fahmi Wijaya menjadi orang terkaya nomor 1 di Indonesia. Aku tak sanggup. Aku tak sanggup melihatnya. Kok bisa kayak gitu sih orang, ya ampun. Duit triliunan gitu, mau dipakai buat apa? Mbak! Itu sih. Mbak! Orang kaya, Mbak! Orang kaya! Nomor 1 di Indonesia terkaya, Mbak! Senang jadi mereka merasakan kalau mereka tinggal di surganya dunia, Mbak! Pasti mereka punya rumah yang besar, rumah yang banyak, mobil yang banyak, semuanya, Mbak! Aku pengen! Mbak, tapi Mbak nggak usah khawatir. Dengan kita bergabung di anggotanya keluarga mereka, itu juga udah seru, Mbak. Karena kita tinggal ngabisin uangnya mereka, kita tinggal amburin. Bener kan, Mbak? Ide yang bagus sih. Gimana caranya? Pada kemana sih? Buka pintu aja sahabat deh. Gue lupa, gue kan juga bawa kunci cadangan. Pemirsa, Bapak Fahmi Wijaya, Gimana sih? pengusaha besar, Aku mencet-mencet bel di luar, semuanya pada anak-anak nonton telah TV. ditandatangani kontrak kerjasama yang bernilai ratusan triliun. Ngapain sih mama Ditandatanganinya lompat, Mo? proyek ini, maka saat ini Bapak Fahmi Wijaya dinyatakan sebagai orang paling kaya nomor 1 di Indonesia. Ih, Sekian liputan dari Itu kami kan papanya dan- Davin. Ngapain dia di TV? Emang dia ngapain, mah? Apa? Aku shock mendengar kenyataan ini. Jadi itu mamanya Davin. Iya, aku sering lihat dia di pertemuan orang tua murid. Emang kenapa sih? Ya ampun, Sil. Kamu tuh gimana sih? Itu kan orang terkaya di Indonesia gitu loh. Ngapain kamu deket-deketin Alia sama Davin? Mendingan juga kamu yang deket sama dia. Ngapain juga pakai deketin si Ray, nggak penting itu. Ribet deh. Kamu bego banget sih. Sial. Jadi selama ini gue udah salah langkah. Suara apa tuh? Suara mobil? Kan? Giliran suara mobil aja pada dengar. Giliran aku mencet-mencet bel gak ada yang denger kan? Untung aku gak dilumutin di depan. Alia, buat istirahat ya. Kamu juga hati-hati ya di jalan. Dah.
Davin ngasih gelang ini ke Putih, berarti Putih itu berarti banget buat dia. Kenapa sih aku bisa bego banget? Tadi pakai acara berantem lagi sama Davin di pesta. Sisil. Kamu itu emang saudara yang sangat baik sekali. Kamu menuntun saudara tiri kamu untuk mendapatkan berlian, sementara kamu hanya mendapatkan perak. Sifat yang sangat mulia sekali, sifat yang sangat baik sekali. Bego banget sih kamu, Sisil. Itu... Sial, kenapa gue bisa target kayak gini? Kok gue bisa sampai nggak tahu sih kalau Davin itu lebih kaya daripada Ray? Aduh, tamat dari riwayat gue kalau gini caranya. Bego. Enggak, Sil. Belum tamat. Kalau kamu bisa ngedeketin Alia sama Davin, tentunya kamu juga bisa dong ngejauhin Alia dari Davin. Dan kalau udah gitu, Davin akan menjadi milik kamu seutuhnya. Tinggal kamu bikin dia jatuh cinta sama kamu, dan kamu kuras semua hartanya. Gampang kan? Gitu aja kok repot. Gak segampang itu, Mah. Mama nggak ngerti situasinya sih. Kalau sekarang aku tiba-tiba ninggalin Ray dan terus ngejar Davin, semua orang pasti bakal nyangka aku piala bergilir kayak Alia. Ya nggak apa-apa dong sayang, emangnya kenapa? Alia aja bisa, dan dia juga kayaknya nyantai-nyantai aja. Masa kamu nggak bisa? Gak bisa kayak gitu, Mah. Soalnya Davin tuh bakal nggak percaya sama aku. Karena selama ini dia tuh taunya aku sukanya sama Ray, bukan sama dia. Udah gitu aku pakai berantem lagi sama Davin tadi. Sil, lihat mata mama sekarang, lihat. Ingat ya, kamu itu anak mama yang hebat. Kamu bisa ngelakuin dan ngedapetin apa aja yang kamu mau. Tinggal kamu yakinkan diri kamu dan susun strategi. Ingat ya, kamu bukan anak mama yang cengeng. Ngerti kamu? Oke, Ma. Kalau soal ngedapetin Davin sih, itu urusan gampang. Aku tinggal nyusun strategi baru. Gimana caranya buat ngedapetin Davin. Sekarang, Mama bikinin gelang yang persis sama kayak gelang ini. Aku mau bikin kejutan buat si Putih. Gitu dong. Itu baru namanya anak mama. keponakan aku juga. Selamat malam, Pak. Kapan lo mau bilang ke Mama soal gelang ini? Sil, aku udah coba ngomong sama Mama, Sil. Tapi Mama gak percaya sama aku. Mama pikir gelang itu tuh gelang peninggalan almarhum Mama aku, Sil. Lo bilang aja terus terang. Lo nggak mau kan sampai Mama tahu kalau ini gelang pemberian David. Iya kan? Dasar cewek matre murahan. Sil, bukan gitu maksud aku, Sil. Aku cuma... Nggak usah cari alasan deh, Al. Lo pikir gue nggak tahu siapa lo? Gue nggak peduli dengan hubungan lo sama David. Tapi lain kali, kalau lo dikasih apapun sama David, lo harus bilang ke gue. Supaya gue nggak ngelakuin hal bodoh kayak tadi di depan David. Dan satu hal lagi, kalau lo dikasih apapun sama David, lo harus kasih ke gue. Cowok miskin, siapa juga yang mau sama lo? Lo itu udah nggak punya apa-apa. Biar kata lo ganteng juga, tapi tetap aja lo kalah tajir dibanding Davin. Lo udah nggak ada gunanya lagi buat gue. Merah! Sini dong, lo mau kemana? Sial. Hai, Ray. Mon, gue kesana dulu deh. Yuk, sip. Hai. Gue pikir lo udah masuk kelas duluan, Ray. Ya enggak lah, gue kan nungguin lo. Yaudah, masuk yuk.
kesempatan bagus nih. Gue bakalan pura-pura marah dan bikin Ray kesel. Ray kan egonya tinggi. Dia pasti nggak bakalan terima dimarahin sama orang. Dan mudah-mudahan dengan begitu Ray nanti bakal ngejauhin gue. Kenapa nggak dia aja yang lo gandeng? Hei, Merah! Merah lo kenapa? Hei, tunggu dong! Merah, tunggu. Lo kenapa sih? Tiba-tiba lari kayak gitu. Emangnya ada apa? Gue tuh sebel karena lo tuh tadi ngatin si Putih terus. Padahal kan lo lagi sama gue. Lo pikir gue senang apa ngeliat hal itu? Gue gak suka Ray ngeliat lo tuh perhatiin si Putih terus. Lo tuh apa-apaan sih, Sil? Tolong, lo jangan mikir yang macem-macem dong. Di antara kita tuh nggak ada apa-apa. Buat lo mungkin gak ada apa-apa. Tapi enggak buat gue, Ray. Pokoknya gue gak suka ngeliat lo tuh mikirin si Putih terus. Ray, ada apa? Gue tahu banget siapa Ray. Dia pasti bakal marah sama gue gara-gara gue ngomong kayak gitu. Dan dia pasti bakal ninggalin gue. Beres deh satu masalah. Lo ada masalah apa sih? Cerita aja sama gua. Gue udah nggak tahan lagi, Mon. Tuh anak udah keterlaluan. Dia udah ngerasa kalau dia tuh udah jadi cewek gue. Parah nggak? Dan dia udah berani ngatur-ngatur gue. Emangnya dia tuh siapa? Jadi si Merah marah sama lo gara-gara lo ngeliatin si Putih terus. Lo kok tahu sih? Ray, lu tuh naif banget ya. Semua orang juga udah pada tahu. Lo kalau misalnya ngeliatin si Putih, mata lu tuh melotot. Ya jelas lah dia marah. Dia kan suka sama lo. Dan lu udah ngasih harapan ke dia. Atau dengan kata lain, lu udah nanggepin dia. Wajar-wajar aja kalau misalnya dia cemburu. Oh iya, satu pesan gue buat lo. Lo harus minta maaf sama dia. Dan lo harus lupain si Putih. Dia tuh masa lalu lo. Sekarang lo harus sama Merah. Tuh, lihat tuh. Pak Guru udah masuk. Masuk aja yuk. Hari ini lo ngerjain PR belum? Enggak. Bereca, bagus gak tes yang lo beli? Bagus banget. Pagi. Udah lah, Re. Santai aja, ya. Hai. Sil, maafin gue ya. Seharusnya gue nggak kayak gitu tadi. Iya, tapi lepasin tangan gue dong. Ntar kalau Pak Guru lihat gimana kan gak enak. Maaf. Sial, padahal gue pikir dia bakal marah dan ninggalin gue. Tapi ternyata dia malah baik-baikin gue. Gue harus cari cara buat nyingkirin dia. Siapa juga yang butuh orang miskin kayak dia? Sil, gue pengen main basket sama anak-anak. Ikutan yuk. Ya. Ray nyuekin aku. Dia pikir aku pasti benci banget sama dia. Makanya dia ngejauhin aku. Kasian Ray. Dia nggak tahu kalau sebenarnya Merah yang udah ngancurin hubungannya sama aku dan Davin. Tapi malah Ray yang disalahin sama semua orang.
Kasian banget, Rey. Aku malah ikut-ikutan nyalahin dia. Aku harus minta maaf sama dia. Aku nggak mau kami saling membenci. Aku harus ngomong sama Rey, biar masalah di antara kami selesai. Ya ampun, ada Sisi lagi. Aduh, gawat nih. Putih langsung pergi begitu ngeliat gue. Padahal jelas-jelas tadi dia pengen nemuin Rey. Mau ngapain dia sama Rey ya? Putih pasti pengen ngomong sama Rey. Kayaknya seru nih. Apa ya kira-kira yang bakal diomongin Alia? Gue harus cari tahu. Al, semalam tuh aku bener-bener gak pengen kehilangan kamu. Aku pengen deket terus sama kamu. Begitu sampai rumah, aku langsung kangen sama kamu. Dan aku pengen banget telepon kamu tapi gak bisa. Aku jadi sadar kalau ada yang kurang di antara kita. Apa, Vin? Ini. Handphone. Iya, handphone. Handphone ini untuk kamu. Aku udah isiin kartu pasca bayarnya. Jadi kamu gak usah mikirin pulsanya. Kamu cukup tinggal mikirin aku. Vin, gue gak bisa nerima handphone ini. Lo tuh udah terlalu banyak kasih hadiah buat gue, Vin. Lagi pula, handphone itu tuh terlalu mahal. Al, kamu gak usah ngomong kayak gitu. Ini tuh bukan kado untuk kamu, tapi kado untuk diri aku sendiri. Jadi kapanpun aku kangen sama kamu, aku tinggal telepon kamu dan dengar suara kamu yang bikin aku tenang. Al. Udah deh, kamu terima ya. Makasih ya. Dasar cewek matre. Sial, mereka deket banget lagi. Kayaknya bakal susah buat gue ngedapetin Davin. Sil, ke kantin yuk. Gue haus nih. Enggak ah, gue lagi males. Gue gak mau minum atau makan apapun. Kiki cepetan. Iya, bawel. Kesempatan bagus nih buat ngelancarin aksi gue. Rey, gue ke kamar mandi dulu ya. Heh, percuma deh lo dandan. Sekarang itu matanya Davin cuma tertuju ke putih. Gak bakal dia ngeliat lo. Percaya sama gue. Ih, kok lo ngomongnya kayak gitu sih, Sil? Tahu nih, lo gimana sih? Lo tuh seharusnya bantuin kita buat dapetin Davin. Lo sih enak, udah dapetin Rey. Iya, tadi pas masuk sekolah, gue ngeliat lo lagi gandengan sama Rey. Curang, bikin kita iri aja sih. Tahu nih, tega banget sama teman sendiri. Kasih tahu dong, gimana caranya lo bisa dapetin si Rey. Ya, siapa tahu cara itu bisa kita pakai buat dapetin Davin. Iya, lo mesti ngasih tahu kita tips buat naklukin cowok. Itu sih soal gampang. Gini caranya. Lo tinggal nunjukin ke cowok gebetan lo kalau lo tuh cewek yang paling baik dan pengertian. Lama-lama dia pasti bakal luluh sama lo. Terus, kalau dia udah ada di dalam genggaman tangan lo harus buat dia ketergantungan sama lo. Dengan begitu dia gak bakal bisa lepas dari lo. Dan dia bakal jadi milik lo selamanya. Iya sih, lo jago banget ya Merah. Wow, Merah gitu loh. Terus, kalau lo udah dapetin Davin,
lo pasti bakal ilfil dan bakal jadi gak suka sama dia. Masa sih? Kok bisa? Emangnya lu udah gak suka lagi ya sama Ray? Dulu, Ray itu emang menarik dan menantang buat gue. Tapi itu dulu, waktu dia terus-terusan nolak gue. Sekarang gue udah ngedapetin dia. Gue udah gak suka lagi sama dia. Dalam seni percintaan, yang seru itu saat lo ngejar-ngejarnya. Kalau lo udah ngedapetin dia, buang, cari yang baru. Ups, hampir lupa. Waktu lo udah ngedapetin cowok yang lo incar, lo harus balas dendam sama apa yang udah dilakuin ke lo waktu lo ngejar-ngejar dia. Besok gue sama Ray mau nonton di bioskop Queen. Tapi lihat aja, gue nggak bakal datang. Gue mau bikin dia nunggu. Semakin lama dia nunggu, dia akan semakin menderita. Gue mau bales sama apa yang dia udah lakuin ke gue. Pokoknya, gue mau bikin hati dia hancur berkeping-keping. Ya ampun, Sisil mau main-mainin Ray. Ray baru aja patah hati sama aku. Kalau sekarang dia harus patah hati lagi, dia pasti bakal benar-benar hancur. Aku harus ngomong sama Ray. Kasihan Ray, dia selalu jadi korban. Aku harus nunggu sampai mereka semua pergi, baru aku keluar. Ray, maaf ya, tadi gue sempet bete nggak mau lo ajak ke kantin. Pasti lo ikut-ikutan bete deh. Sebenarnya gue juga nggak kepengen kayak gini. Cuma gue juga nggak tahu kira-kira ini gue lagi tegang. Besok kan libur. Gimana kalau nanti kita nonton? Sekalian ngelepasin ketegangan. Boleh. Lagian juga gue udah lama nggak nonton. Ya udah, gimana kalau kita nonton di Queen Theater aja? Di sana kan filmnya lengkap, bagus-bagus lagi. Oke. Nggak gue sangka kalau bakal segampang ini. Saatnya permainan dimulai. Hai Sil. Gimana, Mah? Udah duplikat gelang itu belum? Nih? Sil, kamu tahu nggak sih berapa harganya gelang ini? Orang yang punya toko perhiasan aja sampai terkagum-kagum ngeliat gelang itu. Bikin duplikatnya aja mahal banget, apalagi yang aslinya. Ratusan juta, Sil. Ratusan juta? Baru kenal aja si Putih dikasih barang-barang mahal kayak gitu. Mama tahu nggak? Tadi si Putih dikasih handphone sama si Davin. Besok-besok tuh anak dikasih apa? Rumah, mobil. Enak banget ya. Jadi si Alia udah minta HP sama tuh cowok. Dasar cewek matre. Awas ya, nanti mama ambil HP-nya. Jangan, Mah. Jangan diambil. Kenapa? Aneh, kok kamu jadi gitu? Masa kamu bahagia ngelihat Alia sekarang punya barang-barang yang mahal? Mama kan ngelakuin ini semua demi kamu juga, sayang. Mama, aku tuh nggak mau Davin sampai curiga kalau sampai handphonenya nggak ada di Alia. Gimana sih? Mendingan Mama bantuin aja rencana aku. Emang apa rencananya? Sini, Ma. Gitu, Ma. Keren banget sih idenya. Ya ampun, Vin. Kamu tuh ada-ada aja deh. Kita kan baru ketemu tadi di sekolah. Masa kamu udah kangen sih? Vin, nanti kita telepon lagi ya. Heh, bukannya kerja lu malah anak-anak teleponan di sini. Dasar males. Sekarang lo cepet bikin gue makanan, gue lapar nih. Awas, kalau lama handphone ini bakal gue situ. Tunggu. Nih, gelang lo gue balikin. Mulai besok lo harus pakai gelang itu ke sekolah. Gue nggak mau Davin nyangka gue maling. Ngerti lo? Oh iya, gue lupa.
gelang itu gelang palsu. Yang asli tetap masih ada di nyokap gue. Katanya si Ray mau kesini. Jam segini belum datang. Capek deh. Ray. Coba si Ray itu lebih kaya dari Davin. Aku kan harus repot gini. Alia, nenek bilang kamu manis. Rambut kamu juga bagus. Nenek bilang nenek suka ngeliat kamu. Oh, jadi Davin udah ngebawa Alia ketemu sama neneknya? Halo, Ma? Sil, ternyata bener tau gak sih? Si Alia tuh kesini emang mau nemuin Ray. Tuh kan, apa Sisil bilang? Ya udah, Mama di situ dulu ya. Oke sayang. Apa sih? Tungguin saya, Mbak. Ya ampun. Loh, Jangan ganggu saya. Serem. saya nggak butuh duit, Mbak. Saya butuh cintanya, Mbak. Oh my God. Aneh. Kena lo, Al. Gue tahu kemana lo bakal pergi. Karena gue kenal lo dan gue tahu gimana cara lo berpikir. Gue tahu lo pasti masih sayang sama Ray dan mau peringatin dia. Oke, lo udah ngelakuin apa yang lo mau. Sekarang giliran gue ngelakuin apa yang gue mau. Vin, aku tunggu kamu di bioskop Queen sekarang juga. Aku punya kejutan buat kamu. Ya. Alia, ngapain dia di sini? Mbak, popcornnya. Ray, Alia, ada apa? Ray, gue tahu kalau lo tuh masih marah sama gue. Ray, gue minta maaf ya. Karena gue udah nuduh lo yang enggak, Ray. Maafin gue ya, Ray. Maksud lo apa, Al? Apa lo tahu? Itu semua cuma feeling gue aja. Gue percaya kok kalau lo tuh nggak mungkin ngelakuin itu semua. Apalagi kalau lo terlibat dalam penculikan dan semua masalah belakangan ini. Gue percaya kok, Ray, kalau lo tuh nggak salah. Apa ini berarti lo bakal ngelupain semua yang udah terjadi dan kita akan ngulangin hubungan kita seperti awal lagi? Enggak, Ray. Maafin gue. Gue udah ngerubah semua jalan hidup gue. Semuanya udah terlambat, Ray. Dan sekarang gue udah mulai cinta sama Davin. Gue kesini cuma karena ada yang mau gue ngomongin sama lo.
Kalau lo bener-bener sayang sama Davin, lo nggak seharusnya ada di sini. Davin nggak boleh ngeliat kita berdua ada di sini. Jadi gue rasa lo harus pergi, datengin Davin. Ya udah, sekarang gue pergi ya. Ray, ngapain lo di sini? Ya gue mau nonton lah. Masa gue mau numpang tidur di sini? Ya, kok Alenya nggak ada di sini sih? Payah. Hai Sil. Oh, jadi Ray janjian sama Sisil di sini. Alia kemana sih? Dia nyuruh gua ke sini, tapi kok dia malah nggak ada. Davin ngapain ya? Kok dia bisa tahu sih kalau aku ada di sini? Davin? Lo mau nonton juga di sini? Iya, Sama siapa? Sama Alia? Alenya mana kok nggak ada? ya mestinya sih dia ada di sini. Cuman nggak tahu sekarang ada di mana. Lagi di jalan kali. Ya ampun, sial. Gue lupa kalau gue tadi nyimpan HP-nya Alia di tas gue. Gue telepon Alia, tapi kenapa justru handphone di tasnya Sisil yang bunyi? Jadi rambut ini yang bikin Davin jatuh cinta sama lo. Oh, Sil ampun, Sil sakit, Sil. Kalau gitu rambut ini bakal gue habisin. Aneh. Gak biasanya Alia ngangkat telepon dari gue. Kan aku udah bilang, kita nggak usah berhubungan lagi, Rey. Sil, please lo jangan gitu dong. Lo harus dengerin penjelasan gue dulu.